Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini yaitu tentang berpuasa. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, sebagai orang percaya saya harus berpuasa seperti apa? Seperti apa sih puasa bagi orang Kristen itu? Kapan, mulai jam berapa, selesainya sampai jam berapa, dilakukan pada waktu kapan saja? Nah, pada saat pagi hari ini, saya akan mencoba memberikan 5 pengertian daripada berpuasa itu sendiri. Yang pertama yaitu arti puasa diterangkan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel, untuk mereka mengadakan sebuah puasa yang benar di hadapan Tuhan. Puasa yang benar di hadapan Tuhan itu adalah berpuasa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Yesaya 58 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata atau mengajarkan tentang puasa yang benar itu seperti apa. Di mana dikatakan bahwa mereka sudah berdoa kepada Allah, tetapi doa mereka tidak didengar. Mereka berpuasa dan doa mereka tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah? Firman Tuhan berkata, ayatnya yang ketiga, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan?" Firman Tuhan berkata, bukan. Tetapi puasa yang dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan seperti fajar dan lakumu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan-Ku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah salah satu pengertian daripada berpuasa yang dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat membacanya dalam Injil Matius 6 sampai ayat 16 sampai ayat 18, yaitu berpuasa itu bukan untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan kepada orang lain. Yang ketiga, pengertian dari berpuasa yaitu harus dilakukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan kita, bukan karena keinginan kita. Maksudnya adalah puasa yang memuliakan Allah, dilakukan ditujukan untuk Allah. Bapak Ibu dapat melihat ayat Alkitabnya dalam Sakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dan Matius 6 ayat yang ke-18. Kemudian yang keempat, untuk menyucikan hati kita di hadapan Tuhan, agar benar-benar iman kita bertumbuh, iman kita menghasilkan buah, dan Allah berkenan bagi saya dan saudara. Yang kelima, pengertian atau tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu agar saya dan saudara semakin hari merendahkan diri atau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat ayat Alkitabnya. Kalau untuk menyucikan hati tadi dalam Mazmur 69 ayat 11, untuk merendahkan diri Mazmur 35 ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan, semoga renungan firman Tuhan tentang berpuasa ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur kami diingatkan kembali dan kami diajarkan untuk kami memiliki puasa yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau belajar mengerti firman, kami mau belajar memahaminya, dan kami mau belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami, agar di saat kami merendahkan diri, di saat kami berdoa, di saat kami berpuasa, doa kami naik di hadapan Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan, dan setiap doa kami didengarkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Saat pagi hari ini berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima setiap berkat yang baru saat pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.